Bang, gue capek. Wajar. Bukan capek narik bang, tapi capek mikir. Kalau semua ini bener, kenapa cuman gue yang ngalamin? Karena sekarang mereka itu milih lo. Kenapa gue bang? Kalau abang tahu jawabannya, abang gak bakal masih narik malam. Di layarnya, terlihat 4 sosok sedang berdiri mengelilingi si Aji. Padahal, dengan mata telanjang, ruangan itu kosong. Cuman ada Aji yang berdiri tepat di tengah ruang tamu. Sekarang kami bisa melihatmu. Gue kira cuman gue yang dapat order jam 3:03. Sampai gue lihat daftar driver yang gak pernah pulang. Kalau lu sering nongkrong sama abang-abang ojol, pasti sadar satu hal. Di antara mereka itu cuy, selalu ada cerita yang gak bakalan pernah dibahas kalau masih siang. Tapi, begitu warung kopi udah mulai sepi, rokok udah tinggal setengah, dan jam udah lewat tengah malam, barulah nih cuy, cerita-cerita itu bakalan keluar. Ada yang pernah nganter penumpang yang bayangannya itu nggak ada. Ada yang dapat order ke jalan yang udah ditutup selama bertahun-tahun. Ada juga yang katanya nganter orang yang belakangan baru tahu kalau orang itu sudah meninggal seminggu sebelumnya. Ya, kebanyakan orang bakalan ketawa sih. Dan pasti mereka bilang, halah, pasti abang ojolnya itu lagi ngantuk. Atau bakalan ada juga yang berkomentar, paling halusinasi. Tapi cuy, kalau ceritanya yang sama, datang dari puluhan driver yang berbeda, dengan jam yang sama, dengan pola yang sama, mungkin yang salah itu bukan ceritanya. Mungkin kita yang selama ini gak mau percaya. Dan malam itu cuy, si Aji ini mulai sadar kalau dia itu bukan korban yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Di sore hari menjelang malam, Bang Herman datang ke kontrakan si Aji, membawa sebuah map tua yang berwarna coklat. Map itu udah terlihat usang cuy, sudut-sudutnya aja udah sobek. Di bagian depannya itu tertulis dengan spidol hitam yang udah mulai pudar. Tulisannya 03.03. Tahu ini apa? Bang Herman kemudian membuka map secara perlahan. Foto pertama, seorang driver ojol tersenyum di depan motornya. Di belakang foto tertulis, Arif, hilang tahun 2018. Foto kedua, seorang perempuan driver ojol, masih muda. Dan di belakangnya tertulis, Siska, hilang tahun 2020. Foto ketiga, seorang pria berkumis, jaket ojol lama. Tulisan di belakangnya, Benny, tidak ditemukan. Aji saat itu cuma bisa menelan ludah. Bang, ini apa? Semuanya pernah menerima order jam 3:03. Aji saat itu memandangi satu persatu foto itu. Jumlahnya ada puluhan. Sebagian bahkan udah mulai menguning dimakan usia. Namun, semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua pernah menjadi driver malam. Dan mereka semua menghilang. Bang Herman kemudian memasukkan foto-foto para driver yang hilang tadi. Dan kemudian menutup mapnya. Masih ada satu orang yang harus ketemu. Siapa bang? Pak Mulyadi. Dia itu siapa bang? Saksi hidup. Saksi? Orang terakhir yang melihat sahabatnya hilang. Mereka berdua pun akhirnya berangkat cuy. Motor melaju meninggalkan keramaian kota, masuk ke kawasan bengkel tua yang udah jarang dilewati kendaraan. Di ujung gang sempit ada sebuah bengkel kecil. Pelang besinya berkarat, lampunya redup. Dan di dalam bengkel tersebut cuy, ada seorang pria berusia sekitar 60 tahun yang sedang membongkar mesin motor tua. Rambutnya hampir seluruhnya memutih, tangannya hitam karena kena oli,
Tatapannya dia itu tajam cuy. Begitu melihat Bang Herman, dia itu langsung tersenyum. Herman, lama lu gak mampir ya? Kali ini aku gak datang sendirian. Pak Mulyadi kemudian menoleh ke arah Aji. Tatapannya berubah. Dia itu memperhatikan wajah Aji, lalu jaketnya, lalu helm yang dibawa Aji. Dan yang terakhir cuy, Pak Mulyadi ini melihat ke layar ponsel Aji yang masih menampilkan aplikasi ojolnya. Dan di sana masih terlihat history order dengan tip sebesar Rp555.555. Wajah Pak Mulyadi saat itu langsung pucat. Tangannya yang memegang kunci pas mulai bergetar. Dan kemudian dia berbisik lirih. Terlambat. Aji dan Bang Herman saat itu saling berpandangan. Pak, maksudnya apa? Pak Mulyadi saat itu gak ngejawab. Dia hanya menatap story orderan itu beberapa detik lagi, lalu berkata dengan suara pelan yang membuat bulu kuduk Aji langsung berdiri. Persis seperti dia dulu. Suara notifikasi itu kembali terdengar. Ting. Namun cukup jelas untuk membuat suasana bengkel menjadi hening. Aji saat itu menatap helm tua itu tanpa berkedip. Helmnya udah usang, warnanya udah pudar, tali pengamannya udah robek, dan di belakang helm tersebut cuy masih tertempel stiker nama Adi Pranoto. Tulisan itu udah mulai mengelupas. Pak Mulyadi saat itu mengusap helm itu secara perlahan, seperti seseorang yang sedang menyentuh peninggalan orang tersebut. Dengan suara yang berat, Pak Mulyadi ini berkata, Helm ini gak pernah saya buang. beliau sahabat Bapak. Lebih dari itu, kami narik bareng hampir 10 tahun. Tidur di pos yang sama, ngopi di warung yang sama, bahkan beli motor juga bareng. Lalu suatu malam dia gak pernah pulang. Pak Mulyadi menyalakan rokok dan kemudian mengisapnya dalam. Lalu beliau itu mulai bercerita. Dulu belum ada aplikasi secanggih sekarang, tapi order misterius itu udah ada. Awalnya dicerita dia itu sering dapat penumpang yang aneh, gak banyak ngomong, bayarannya sih gede, selalu muncul di jam yang sama. Jam 3:03. Iya, persis. Dia itu juga bilang semua penumpangnya selalu ngasih bintang 5. Aji yang ngedengar cerita itu merasakan tengkuknya mulai dingin. Ceritanya sama dan semuanya sama, persis. Pak Mulyadi kemudian memandang keluar bengkel. Hujan saat itu mulai turun rintik-rintik. Malam terakhir, saya masih sempat ketemu dia. Jam 2:30, kami ngopi. Kemudian dia bilang, kalau nanti gue telat pulang, jangan lu cari ya. Kenapa beliau ngomong gitu, Pak? Saya juga ketawa waktu itu. Saya pikir dia itu bercanda. Ternyata itu terakhir kali saya dengar suaranya. Pak Mulyadi pun berdiri, berjalan menuju rak tua, mengambil sebuah foto, dan di foto itu memperlihatkan sebuah motor terparkir di pinggir jalan. Lampunya sih masih nyala, seolah-olah baru saja ditinggalkan. Itu motor Adi, ditemuin jam 5 pagi. Masih hidup, mesinnya masih panas, helmnya masih tergantung, tapi orangnya gak ada. Aji memandangi foto itu. Aneh sih, sangat aneh. Gak ada bekas kecelakaan, gak ada bekas darah, gak ada tanda-tanda perampokan. Motor itu seperti pemiliknya itu menghilang gitu aja cuy. Pak Mulyadi kemudian mengambil ponsel lamanya. Layarnya udah retak, baterainya udah mulai ngembung. Namun dia itu masih menyimpan sebuah tangkapan layar. Lihat, Aji langsung mendekat
Di layar terlihat akun driver, statusnya online. Padahal cuy, pemilik akun itu sudah hilang 15 tahun yang lalu. Kenapa nggak ditutup, Pak? Sudah berkali-kali dan selalu aktif lagi setiap jam 3:03. Maksudnya akun orang yang hilang masih terima order? Bukan terima, menunggu. Kalimat itu cuy membuat suasana di bengkel itu terasa makin berat. Pak Mulyadi lalu membuka map coklat itu lagi. Ada puluhan foto, namun ada satu foto yang terlihat berbeda, dan itu foto Adi. Pak Mulyadi kemudian menyerahkannya kepada Aji. Lihat baik-baik. Awalnya sih nggak ada yang aneh ya. Adi tersenyum di depan motor. Lalu saat Aji memiringkan foto ke arah lampu, di kaca spion motornya terlihat bayangan seorang perempuan berhoodie abu-abu, persis penumpang pertama Aji. Pak, ini... Saya baru lihat bayangan itu 3 tahun setelah Adi hilang. Padahal waktu fotonya dicetak nggak ada apa-apa. Dan di halaman terakhir map terdapat daftar nama sekitar 40 orang. Sebagian nama dicoret menggunakan tinta merah, sebagian diberi tanda silang hitam. Aji akhirnya bertanya, yang dicoret ini siapa ya? Yang sudah ditemukan, Yang silang, Pak? yang dipastikan meninggal. Kalau yang belum dicoret? Mereka yang belum pulang. Bukan hilang, bukan mati, melainkan belum pulang. Kalimat sederhana itu cuy justru terdengar jauh lebih menyeramkan. Aji akhirnya memberanikan diri buat bertanya, Pak, kalau semua ini udah sering kejadian, kenapa nggak dilaporin? Ke siapa? Polisi. Mereka bilang orang hilang. Perusahaan. Mereka bilang akunnya sudah ditutup. Media. Mereka bilang itu cerita horor. Lalu kami ini harus percaya sama siapa? Ruangan kembali sunyi, hanya suara hujan yang terdengar dari atap seng. Pak Mulyadi membuka laci mejanya, kemudian mengeluarkan sebuah gantungan kunci kecil berbentuk angka, dan angkanya itu 303. Pak Mulyadi kemudian menyerahkannya kepada Aji. Pegang. Aji menerimanya, dan yang dirasakan Aji, gantungan kunci itu terasa dingin, bahkan sangat dingin. Padahal Pak Mulyadi itu baru saja mengambilnya dari laci mejanya. Itu punya Adi. Dia itu nitip sebelum hilang. Titip buat siapa, Pak? Katanya suatu hari nanti bakal ada driver lain yang lebih dekat dari dia. Kalimat itu cuy membuat jantung si Aji ini berdetak lebih cepat. Lebih dekat. Lebih dekat kemana? Pak Mulyadi tidak bisa menjelaskan. Dia itu hanya memandang jam dinding bengkelnya. Kemudian dia berkata, Malam ini jangan narik sendirian. sebelum Aji pulang, Pak Mulyadi ini sempat membuka aplikasi pesan di ponselnya dan kemudian memperlihatkan sebuah grup yang tidak memiliki foto profil dan deskripsi. Nama grupnya cuma 3 angka, 303, dan jumlah anggotanya ada 47. Di samping 23 nama masih terlihat tulisan online. Sementara cuy, 24 nama lainnya hanya menampilkan status yang sama. Terakhir dilihat jam 3:03. Hujan kemudian turun semakin deras, membuat ruangan di bengkel itu terasa makin sempit. Pak Mulyadi kemudian meletakkan ponselnya di atas meja. Layar saat itu masih menampilkan grup bernama 303. Gak ada profil, gak ada deskripsi, hanya daftar nama dengan jumlah anggota 47.
Aji kemudian memperhatikan satu persatu daftar nama anggota tersebut. Beberapa menggunakan nama asli, sebagian lagi memakai nama samaran. Namun cuy, ada satu pola yang langsung dia sadari. Di samping setiap nama terdapat tanggal. Sebagian tanggal itu diakhiri dengan tanda centang hijau, sebagian lagi diakhiri lingkaran merah kecil. Pak, ini apa artinya? Lingkaran merah berarti orang itu nggak pernah muncul lagi. Bang Herman kemudian menambahkan pelan. Awalnya kami kira mereka cuma berhenti narik, tapi lama-lama kami sadar mereka itu benar-benar hilang. Grup ini masih aktif. Hampir tiap malam, tapi bukan buat ngobrol. Lalu buat apa Pak? Pak Mulyadi kemudian membuka salah satu pesan yang dipin. Isinya hanya satu kalimat. Kalau ada anggota baru menerima order jam 3:03, jangan biarkan dia sendirian. Aji membaca kalimat itu berulang kali. Tangannya mulai dingin. Tapi kenapa nggak ada yang nolong? Karena kami nggak pernah tahu siapa yang masih bisa diselamatkan. Bang Herman kemudian menunjuk satu nama. Adi Pranoto. Nama yang sama dengan pemilik helm tua. Statusnya masih tertulis online. Padahal orangnya itu sudah menghilang 15 tahun yang lalu. Aji sempat kebingungan dan kemudian bertanya, itu ngebug? Dulu kami juga berharap begitu. Lalu? Tiap tanggalnya hilang, statusnya itu berubah. Berubah gimana Pak? Online tepat pukul 3:03. Bengkel tersebut kembali sunyi. Tak lama kemudian, ponsel Pak Mulyadi ini bergetar. Bukan nada dering, hanya getaran pendek. Dan di saat itu, semuanya menoleh melihat ke arah HP Pak Mulyadi. Gak ada pesan baru. Namun, jumlah anggota grupnya itu berubah. Yang tadi awalnya 47 nih, menjadi 48. Aji saat itu menatap layar tersebut tanpa berkedip. Siapa yang masuk? Pak Mulyadi kemudian membuka daftar anggota. Nama paling bawah baru saja muncul. Aji Saputra. Foto profilnya kosong. Statusnya baru bergabung. Pak, saya nggak pernah masuk grup ini. Bang Herman langsung mengambil ponsel itu. Wajahnya berubah jadi tegang. Gak ada yang ngundang Muji. Lalu, kenapa nama saya ada? Di titik itu cuy, gak ada seorang pun yang bisa ngejawab. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan otomatis muncul. Tidak ada pengirim, tidak ada nomor. Seolah sistem grup yang menuliskannya. Selamat datang customer nomor 5. Aji yang mengetahui hal itu cuy, spontan langsung mundur selangkah. Jantungnya si Aji itu berdegup lebih kencang. Karena cuy, si Aji ini belum pernah cerita ke siapapun tentang tulisan customer nomor 5 yang muncul di aplikasinya. Bagaimana grup itu bisa tahu? Bang Herman saat itu menatap Pak Mulyadi. Kita kehabisan waktu. Besok malam, dia harus tahu tempat itu. Tempat apa Pak? Pak Mulyadi kemudian membuka lemari besinya sekali lagi. Kali ini cuy, bukan map yang dikeluarkan, melainkan secari kertas lusuh. Di atasnya terdapat gambar denah sederhana menuju sebuah jalan yang sudah dicoret dari peta. Di sudut kanan bawah hanya ada tulisan tangan yang udah mulai pudar dan tulisannya Pool 303. Aji pun memandangi tulisan itu dengan perasaan gak nyaman. Pool apa Pak? Tempat semua perjalanan dimulai dan tempat sebagian besar driver menghilang. Tepat saat kalimat itu selesai cuy, ponsel Aji yang masih berada di saku bergetar sendiri. Dan di saat Aji mengeluarkannya cuy, ternyata gak ada order, gak ada notifikasi, hanya sebuah peta dengan satu titik merah yang terus berkedip. Lokasinya cuy, sama persis dengan denah tua yang ada di tangan Pak Mulyadi. Di bagian bawah layar muncul tulisan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jemputan berikutnya menunggu di pool 303.
Malam turun lebih cepat dari biasanya. Aji saat itu membawa pulang 3 benda. Map coklat tua, gantungan kunci 303, dan secari dena menuju tempat yang disebut Pak Mulyadi sebagai Pool 303. Sejak keluar dari bengkel cuy, perasaannya si Aji ini benar-benar gak bisa tenang. Dia itu merasa seperti selalu diawasi. Namun setiap kali menoleh, jalanan selalu kosong. Sesampainya di kontrakan cuy, Aji langsung mengunci pintunya. Dia meletakkan map di atas meja sehingga foto-foto para driver yang hilang kembali berserakan. Dia itu memperhatikan satu demi satu. Arif, Siska, Benny, Adi, semuanya memiliki senyum yang hampir sama. Senyum orang yang tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian mereka itu akan lenyap. Di balik foto terakhir, Aji ini menemukan tulisan yang sebelumnya tidak dia sadari. Tulisan itu ditulis dengan tinta yang udah memudar. Dan tulisannya, kalau kamu membaca ini, berarti mereka sudah mulai mengenalmu. Gak ada tanda tangan, gak ada tanggal, ya cuman kalimat itu cuy. Aji kemudian mengambil laptopnya. Dia membuka kembali folder rekaman dashcam. Passenger 1, Passenger 2, Passenger 3, Passenger 4. Dia pun menarik nafas panjang. Dan malam ini dia memutuskan membuka salah satunya. File pertama langsung gelap. Beberapa detik hanya terdengar suara angin. Lalu perlahan muncul gambar. Bukan dari kamera motornya, melainkan dari sudut pandang seseorang yang sedang duduk di jok belakang. Motor Aji terlihat dari belakang. Helm Aji, punggung Aji, semuanya terlihat jelas. Artinya video itu direkam oleh seseorang yang gak pernah ada. Aji akhirnya menghentikan video. Tangannya saat itu langsung gemetar. Dia pun mencoba membuka file kedua. Kali ini sudut pandangnya berbeda. Seolah kamera berada di sisi jalan, memperlihatkan motor Aji yang melintas. Dan di balik pepohonan tampak puluhan sosok berdiri diam. Mereka ini gak ngejar, gak melambaikan tangan, hanya memperhatikan, seolah sedang menunggu giliran. Aji kemudian menutup laptopnya. Dadanya terasa sesak. Dia pun mulai memahami satu hal. Setiap file bukan rekaman kamera, melainkan ingatan para penumpang. Pukul 2:58, ponsel Aji menyala sendiri. Gak ada suara, gak ada getaran, hanya sebuah hitungan mundur. 5 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit. Ia pun teringat pesan Pak Mulyadi. Besok malam, jangan pernah hidupkan motormu. Aji memutuskan buat menuruti nasihat itu. Kunci motor disimpan di laci. Motor dibiarkan terparkir. Tepat pukul 3:03, lampu kontrakan padam. Bukan seluruh kompleks sih, tapi cuma kontrakannya si Aji. Dan di dalam gelap itu terdengar suara motor pelan, lalu semakin jelas. Padahal motornya saat itu nggak nyala. Aji pun memberanikan diri buat membuka jendela. Motor itu masih di tempat. Namun roda belakangnya itu berputar perlahan, tanpa mesin, tanpa pengendara. Setang motornya bergerak sendiri. Lampu depan menyala. Lalu cuy, motor itu menghadap lurus ke arah jalan. Seolah-olah motornya itu siap berangkat. Ponsel kembali menyala. Gak ada order, tapi hanya ada satu pesan sistem. Driver terhubung. Beberapa detik kemudian, pesan kedua muncul. Menuju Pool 303. Aji belum menyentuh apapun. Namun titik lokasi di aplikasi itu mulai bergerak secara perlahan, meninggalkan kontrakan. Padahal si Aji ini masih berada di dalam rumah kontrakannya.
Aji kemudian menatap motornya di luar. Jarum bensin turun sedikit. Speedometer digital menyala. Angka kilometernya cuy bertambah sendiri. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Seolah-olah nih ada seseorang yang sedang mengendarainya. Pagi harinya, Bang Herman dan Pak Mulyadi kemudian datang ke kontrakannya si Aji. Motor Aji masih terparkir. Namun cuy, speedonya ini menunjukkan adanya tambahan 27 km. Tangki bensinnya berkurang. Bannya masih hangat. Pak Mulyadi mengusap jok motor dengan tangannya, lalu menunjukkan sesuatu. Adanya debu tipis di jok belakang, membentuk bekas seseorang yang baru aja duduk. Pak Mulyadi menatap Aji dengan wajah yang serius. Semalam motor ini tetap narik. Tapi saya nggak kemana-mana, Pak. Itulah yang kami takutkan. Pak Mulyadi kemudian mengeluarkan sebuah map dan mengeluarkan foto udara sebuah kawasan tua di pinggiran kota. Di tengah kawasan itu terdapat bangunan bundar yang udah lama terbengkalai. Pak Mulyadi kemudian menunjuknya. Itu Pool 303. Besok malam kita ke sana. Bang Herman kemudian menambahkan pelan. Kalau semua jawaban memang ada di satu tempat, maka disitulah semuanya akan berubah. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.